keputusannya skemanya yang baru itu udah final Pak, apa masih bisa berubah lagi skemanya Pak? Nanti kalau sudah final semua kita umumkan, termasuk skema dan lain-lainnya. Tapi yes, akhirnya nama penerima BLT BBM segera diumumkan ke masyarakat. Daftar nama penerima segera difinalkan dan diumumkan kepada masyarakat. Kapan jadwal dan berapa besaran serta siapa sajakah yang berhak menerima? Nah, selain BLT BBM, beberapa bantuan sosial berbentuk bantuan langsung tunai juga dicairkan pada bulan Februari 2025. Nah, apa sajakah? Simak info lengkapnya. Saya akan segera menginformasikannya kepada teman-teman semua setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga pekan awal Februari ini selalu ada kebahagiaan dan keceriaan. Amin ya rabbal alamin. Informasi mengenai BLT BBM beberapa hari ini sempat senyap. Namun baru-baru ini sudah ada informasi yang valid sebagaimana dinyatakan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan memastikan data penerima sudah disiapkan dan bersumber dari satu data yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Nah, bagi masyarakat yang mengharapkan pencairan subsidi BLT BBM segera cair, inilah beberapa informasi mengenai penyaluran BLT BBM yang ditunggu-tunggu pencairannya. Ditemui di gedung BPH Migas Selasa sore, Bahlil mengungkapkan rencana skema baru subsidi BBM dan listrik tersebut akan diberikan melalui skema bantuan langsung tunai atau BLT ke masyarakat yang berhak menerima subsidi dengan menggunakan data tunggal dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, kita akan umumkan nanti di tahun ini. Doakan saja kalau datanya sudah selesai. Karena datanya ini kan jangan sampai tumpang tindih. Selama ini kan datanya kan antara Kemensos lain, Pertamina lain, PLN lain. Sekarang datanya semua dikumpul ke satu pintu lewat BPS. Sudah 3 kali perubahan, sudah hampir tinggal sedikit lagi. Karena kita tidak ingin data-data penerima subsidi, peralihan subsidi itu tidak dapat tepat sasaran. kita akan umumkan nanti di tahun ini. Doakan aja kalau datanya udah selesai, karena datanya ini kan jangan sampai tumpang tindih. Selama ini kan datanya kan antara Kemensos lain, Pertamina lain, PLN lain. Sekarang datanya semua dikumpul ke satu pintu lewat BPS. Sudah 3 kali perubahan, sudah hampir tinggal sedikit lagi. Karena kita tidak ingin data-data penerima peralihan subsidi itu tidak tepat sasaran. Karena temanya ini kan adalah subsidi tepat sasaran. Pak, kemarin Pak yang Bapak bilang yang 90% Pak progresnya. Berarti kalau sekarang berapa dong? Ya 98 lah ya. Sebelum lebaran dikit lagi di Dikit lagi. Perubahan ini bisa dong Pak. Bisa selesai kapan Pak? Secara Hah? prediksi. Ya doain ya. Kuartal 1 Pak. Doain ya. Pak, tapi keputusannya skemanya yang baru itu udah final Pak. Apa masih bisa berubah lagi skemanya Pak? Nanti kalau sudah final semua kita umumkan. Termasuk skema dan lain-lainnya. Tapi yang pernah saya ngomong itu tidak akan bergeser jauh-jauh dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pihaknya segera mengumumkan skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak dan listrik tahun 2025. Ya, progres 98% lah ya, tegasnya. Yang terang, sekarang pemerintah harus teliti dalam merumuskan data penerima BLT peralihan subsidi BBM supaya tujuan utama peralihan subsidi tersebut bisa tepat sasaran. Walau tidak menyebutkan waktu pasti kapan pemerintah akan mengumumkan skema baru peralihan subsidi BBM tersebut, Bahlil memastikan skemanya tidak akan jauh dari apa yang sudah pernah dibeberkan sebelumnya, yakni dengan skema blending. Skema blending itu sendiri adalah kombinasi antara subsidi langsung pada BBM dan subsidi melalui BLT. Nanti kalau sudah final semua kita umumkan, termasuk skema dan lain-lainnya. Tapi yang pernah saya ngomong itu tidak akan bergeser jauh-jauh dari situ, tandasnya. Setelah pemerintah tuntas mendata para penerima subsidi, maka Bahlil akan segera mengumumkan skema dan siapa sajakah penerima subsidi BBM. Terkait skema apa yang akan digunakan oleh pemerintah terkait dengan subsidi BBM, Bahlil menyatakan tidak akan terlalu jauh dari apa yang sudah ia sampaikan sebelumnya.
Pada pertengahan bulan lalu, Bahlil mengatakan bahwa kajian mengenai skema baru penyaluran subsidi energi termasuk bahan bakar minyak BBM sudah rampung. Terdapat 3 skema yang dikaji, yaitu mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum. Ini dilakukan untuk menahan laju inflasi. Sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT. Kemudian selanjutnya informasi mengenai penyaluran bantuan langsung tunai selain BLT BBM. Nah, teman-teman, terdapat beberapa bantuan tunai yang disalurkan di masyarakat dan dijadwalkan pencairan mulai bulan Februari ini. Nah, apa sajakah daftarnya? Nah, yang pertama ada BLT Dana Desa. Nah, salah satu BLT yang disalurkan di awal bulan Februari tahun 2025 ini adalah BLT Dana Desa bagi desa yang telah melakukan musyawarah desa khusus untuk menetapkan KPM penerima bersiap untuk menyalurkan bantuan dana desa sebesar Rp300.000 per bulan. Dan pada bulan Februari ini disalurkan bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa untuk tahap kedua periode bulan Februari 2025. Dan bagi daerah yang menyalurkan per 2 bulan berarti akan menyalurkan bantuan BLT Dana Desa sebesar Rp600.000. Penetapan penerima BLT Dana Desa itu diawali musyawarah desa khusus untuk menyepakati calon KPM penerima BLT Dana Desa tahun 2025. Sesuai dengan amanat pemerintah pusat bahwa untuk BLT-DD diperuntukkan kepada masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim, yaitu warga yang rentan usia dan tinggal sendiri di rumah tidak memiliki sanak saudara. Juga warga yang mengalami difabel dan tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan banyak kriteria lainnya. Nah, setiap KPM BLT-DD tahun 2025 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulannya selama setahun atau 12 bulan yang dikuatkan atau ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Selanjutnya teman-teman ada BLT pelajar. Nah, pemerintah kabarnya bakal menyalurkan bantuan langsung tunai BLT program Indonesia Pintar PIP untuk termin 1 di tahun 2025 ini. Adapun bantuan ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh orang tua atau siswa-siswi yang tak mampu. Pasalnya dana bantuan akan sangat bermanfaat untuk menunjang biaya pendidikan mereka. Nah, dengan kata lain, adanya BLT program Indonesia Pintar atau PIP membuat para siswa beserta orang tuanya tak perlu khawatir lagi muncul kendala finansial yang berkaitan dengan urusan biaya pendidikannya. Nah, lalu kapan jadwal pencairan BLT PIP tahun 2025? Pencairan dana BLT PIP 2025 akan dilakukan dalam 3 termin, yaitu termin pertama Februari-April 2025. Pada termin ini diberikan kepada siswa yang telah memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Yang kedua, termin kedua Mei-September 2025. Kemudian ini merupakan periode di mana bantuan akan disalurkan kepada siswa yang telah diusulkan oleh Dinas Pendidikan serta terdaftar dalam SK nominasi. Yang ketiga, termin ketiga Oktober-Desember 2025. Selanjutnya dana ini diberikan kepada siswa yang termasuk dalam kategori penerima termin 1 dan 2, tetapi belum mendapatkan pencairan sebelumnya. Karena pencairan itu dilakukan secara bertahap. Para penerima diharapkan untuk tetap memahami jadwal tersebut agar tidak mengalami kebingungan dalam proses pencairan PIP tersebut. Oke teman-teman, itulah kabar progres pencairan BLT BBM, BLT Dana Desa, dan BLT Pelajar. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.